kan? Wah, udah kembali ke nama semula, Besti. Udah ku bilang, ya kan? Udah ku bilang, ya kan? Mulutnya ini menjijikkan, ya. Menjijikkan, ya. Dengerin baik-baik, teman-teman. Nggak ada hubungannya dengan saya. Apapun kesalahan dia, ya itu tanggung jawab dia dengan Tuhan dan dengan kamu. Nggak usah kita nih kayak si Cipudan kalau misalnya ngelun-lun lah kan, nggak boleh, nggak usah ku tegur, biarkanlah itu urusan si Cipudan sama yang kuasa, ya. Ini. Jadi karena sesama apologite harus saling mendukung. Hebat ini Hamuna. Saya nggak akan membicarakan itu, tapi saya akan mendukung dia dalam apologetika. Saya pun mendukung. Harus tetap didukung apologetiko. Biar kelihatan dulu moncongku ini. Oh, anaknya, ada anaknya. Coba, pajang dulu, Dek. Dukung terus. Iya, harus. Enggak, jadi kalau selingkuh apa segala macam udah biarin aja, ya kan? Yang penting teman, jadi harus berapologetika gitu, nggak apa-apa, biarkan dia mau selingkuh, mau lendir-lendiran, ya kan? Kayak si Mojat itu spermaan, ya kan? Nggak mau. Nanti kalau sudah ketemu baru gitu-gitu. Pengen ngentot nih sayang. Udah berapa ini tetep layarnya? Aduh, kencang kali ini si ketua. Aduh, tunggu ketua. Saya tetap dukung Agatal kawin dengan RK. Tunggu dulu ketua. Pelan-pelan ketua. Edis yang nggak lakuin. Iya, betul. Tunggu dulu ketua. Ini kutusuk nanti moncong ketua ini. Ini yang sama dia. Nah, ini teman-teman. Ini ya. Ini yang bersama si Agatal, teman-teman. Tapi diduga dia di kakaknya, bukan bersama si Agatal, karena pengakuan dia ke berondongnya itu anak yang 3 itu adalah anak adopsi. Tutup herderman kecil, main imut, nanti kena PL kita anak-anak. Nggak apa-apa, nggak anak banget itu, nggak apa-apa. Sedikit-sedikit nggak apa-apa. Sebentar. Perempuan sekali Kareda malam ini. Astagfirullahaladzim. Ya, iri sama Agatha. Ngapain gua ngiri sama si bodat itu, Cynthia Japurut? Hah? Ngapain? Ini aku udah 2 tahun mendiamkan ini ya, babi jalang. Ya, biar tahu kau babi. Ya, kalau dia fokus berapologet, ini nggak akan kami ratakan. Biar tahu kau Cynthia bodat. Ya, Cynthia Lunte. Paham kau bodat? Hah? Lu kira baru sekarang ini gua tahu itu si penipu itu? Hah? Dia menipu orang Kristen. Dia bilang dia keluarganya dari lahir Muslim. Ternyata si bodat itu adalah keluarga dari kecil, keluarga besarnya semua orang Kristen. Lonte. Paham kau? Oh, ngapain iri sama penipu? Orang kehidupan gua mah bahagia. Semua ampun. Si anak Agatha cantik-cantik kali anak-anakmu, tapi kau lantarkan. Ini ke si Agatha ini kan maksudnya. Iya. Itu jadi ketiga anaknya itu tidak dikasih tahu ke Romonya. Ke Romo yang menikahkan dia kemarin itu tidak dikasih tahu. Ya. Iri sama yang najis, yang ada buang ke septic tank. Oh iya, betul itu. Apel. Benar. Iya, sudah benar anaknya bersama bapaknya. Kalau ikut Agatal, entar dijual anaknya oleh Agatal. Betul. Tapi yang paling membagongkan teman-teman,
yang paling membagongkan teman-teman. Semua dia bohongin. Baik pihak ortodok teman-teman, dia tidak memberitahu anak yang 3 itu. Ya, jadi ke si berondongnya ini, ya kan, si berondongnya ini dibilang itu anak 3-tiganya itu adalah anak adopsi. Ya, ini kita lanjut ya si Hoda Jalang ini ya. Karena kamu wanita dan saya wanita. Itu. Gitu lah kan sekarang tuh kita kayak aku pribadi, aku kayak jalan aja ini kayak air mengalir sampai semuanya tenang. Ya udah, karena keadaan sekarang kan tahu sendiri kan Kak, lagi kiflu banget. Tapi jangan lagi live kan lah. Kamu nggak usah lagi menceritakan. Lihat teman-teman. Dia berusaha supaya istri si RK itu diam 1000 bahasa ya. Diam 1000 bahasa untuk menutupi aib si Kitab Umekos ayat 221. Apa yang ada di dalam dirimu tuh secara umum gitu. Tapi Secara kalau mau umum. cerita sama 1, 2, 3 orang Secara umum, coba kalimat apa itu secara umum? Gak nyambung, ya. Ada ayat mengatakan yang salah harus ditegur di banyak orang. Ya, sekarang kan zaman internet. Karena si itu kan dihubungi di WhatsApp kan diblokir, dihubungi secara baik-baik kan diblokir, tidak mau merespon. Dan dia live. Akhirnya si Rossi juga, ya kita bukan mau membela si Rossi. Tapi kan, ya secara WC umum, ya. Aduh. terkah di gereja atau siapa orang tuamu, cukup di situ. Atau sahabatmu, ya. Tapi sahabat, aku nggak yakin ada sahabat di dunia ini. Karena semua itu akan menjadi pengkhianat pada waktunya. Sekarang belum, tapi bicara dengan Tuhan. Ya. Nah itu, kamu banyakin doa novena, kamu banyakin berpuasa. Iya, Kak. Cerita sama Bunda Maria, ceritakan sama orang. Cerita sama siapa? Bunda Maria. Sejak kapan Bunda Maria bisa? Astaga, ya ampun. Jangan bawa Tuhan agatal. Romo kok mau nikahkan agatal dan laki barunya? Memangnya nggak ada pengecekan? Waduh, ortodok gimana sih? Ya itulah. Apa sih yang nggak bisa dikonoca? Nanti kita ulang lagi full ya teman-teman ya. Kudus. Minta bantuan doa mereka, betapa kamu butuh kekuatan dari mereka. Sejak kapan ya? Tapi karena dia apologite yang paling hebat teman-teman. Jadi kalau kita punya masalah, kita harus ke Bunda Maria. Aduh, berat ini saudara-saudara, berat ini berat. Aduh, bolehkah aku merawat agatal ketua? Boleh. Boleh banget. Aku matiin dulu komporku, nanti kematangan. Ini kalian dengarkan dulu ya, kalian dengarkan sekali lagi. Ya, nanti anak-anak kamu akan menemukan kebahagiaannya masing-masing. Tapi tolong sebagai orang tua, kalian harus bahagia dulu supaya kalian bisa membahagiakan anak kalian. Kalau kalian nggak happy, anak kalian nggak akan happy. Percayalah sama aku. Jadi salah ketika ada seorang wanita itu mengorbankan kebahagiaan demi anaknya. Pasti acak-acakan. Anaknya pasti nggak akan bahagia untuk itu. Yang pertama sekali ya kamu bahagia, karena ketika kamu bisa bahagia menerima keadaan ini, kamu itu akan dengan baik menuntun anak-anak kamu. Bingung aku ya. Bagaimana caranya kita bahagia dulu, terus anak-anak kita ini kita taruh dulu di tong sampah gitu. Bingung aku. Itu narasinya itu teman-teman. Mana si PG? Di mana si PG?
Di mana si PG? Udah ada dia akunnya di bawah. PG di mana kau? Tadi belum ada. Oh ada. Sebentar. Artinya Aku Kak, ketua kalau ada PG. Dia berbahagia melihat penderitaan Cipudan anak. di bawah ya, Dek ya. Humairo karena lagi kerja dia. Humairo aja karena Humairo lagi parkun doang. Ya. Tapi nanti di semifinal kayaknya. Toh? Betul nggak? Nanti Inggris ketemu siapa? Norway toh? Nah, Inggris. Lagi. Nanti Inggris dengan Norwegia tuh. Saya tidak mau kasih tahu 90 menit atau lewat, enggak. Saya nggak tahu. Nanti bahaya kan main ini lagi. Turun mau ke sana dulu. Inggris dan Argentina, Inggris menang. Percaya sama saya. Dengar prediksi ketua. Kalau ketemu. Solaku Kalau bilang, Norway, Sini aja Kak Solaku, di sini aja. prediksi soal-soal. karena mereka sudah hafal. Karena pemain Ini Norway anak itu Basamper nggak ada di banyak sana main bilang. di apa? Di Pantai Main Leper banyak bilang di Pantai Leper. ini. Main banyak di apa? Liga Inggris. Pemain Dukun bola Norwegia. sekarang dia dukun bola. Jangankan dukung bola, for per ngana pepur bilang. Prancis Maroko 90 menit. Prancis untung tipis, menang tipis 90 menit saja. Peluang untuk peluang kecil untuk gol 2-0, tapi kalau peluang besar menang tipis dari Maroko. Pasti. Dan itu Karena pasti. sepi baca Alkitab berubah arah. Karena mereka ke punya tipe tukang main terus ramal. mirip sama. Cuma Perancis Banting setir dia jadi dukun bola, banting setir. Ini iya, Elegan. ini paranormal yang tidak normal. mereka punya total football lebih bagus. Kick on cross lebih bagus. Percaya sama saya. Harus tahu. Percaya sama saya. Perancis menang tapi tipis. Dan cuma 90 menit saja, tidak lebih. Prancis menang banyak tolol Betul paranormal. nih. Banyak. Wah, Pak Bomo ngikutin bola juga. Satu kan ngikutin bola. Saya biar mengajak kita satu kan nonton bola pagi. Saya di handphone, saya nonton di handphone. Saya itu kan ikut pemain klub. Kenapa Italia tidak masuk Piala Dunia? Karena Italia itu tidak bagus cocok pelatihnya. Pemain-pemain mereka bagus, teman-teman. Pemain Juventus bagus, Fiorentina bagus, AC Milan bagus-bagus. Parah ini Hamuna, parah. Cuma itulah, mereka tidak cocok dengan pelatih. Pelatihnya tidak bagus. Sebenarnya mereka itu pakai pelatih Ancelotti nggak boleh cocok kemarin di Brasil. bajumu. Brasil salah, Brasil ambil Ancelotti. Enggak Ancelotti apa-apa, dia itu maksudnya kan menyesatkan orang di bola. dia Asalkan cocok dengan jangan pemain menyesatkan Italia. di Alkitab. Gitu. Italia itu paling bagus kalau Jose Mourinho boleh. Ya, Pak Timothy ya. Karena Jose Mourinho itu kan pemain Portugal, dia kan orang Portugal. Dia cocok dengan Italia. Iya. Jose Mourinho tuh dia cocok dengan Spanyol, dengan Italia. Kan dulu kan pernah dia pelatihan Inter paranormal Milan. bola yang tidak normal. Jose Mourinho itu. Saya lebih senang kalau dia pegang Italia, tapi nggak tahu kenapa Italia tidak mau pakai dia. Dia pakai Gattuso dengan Inzaghi. Pakai pelatih Inzaghi dengan Gattuso itu bagaimana itu? Pak Bobo suka Jerman nggak? Jerman kan dari 32 besar kan saya bilang dia kalah. Saya bilang dia pulang. Nggak ada. Kalau bilang kalah nggak Dia ada. nggak masuk 16 besar. Kau bohong kau itu. Ngomong gitu, astaga. Dia tahu itu. Ada yang mau bertanya kah? Kalau tidak saya tutup ini. Tutuplah, bola. Tutup usia juga boleh. Aduh saya punya ini ya, saya pakai ini coba ya. Bahas Sebentar ya. Edi sepi, bahas Reda sepi, bahas Herder sepi. Coba-coba peluang dukun bola siapa tahu laku. Ini soalnya. Udah nggak laku jadi pendeta dia. Tadi dia ngundang Pak Tobias untuk PKPK. Pak Tobias tolak. Sampai dia telepon Pak Tobias supaya masuk. Pak Tobias juga tolak dia. Aduh, kasihan sekali kau bom. Kembar lo baju ketua dengan bom lo. Itu Kembar baju kakak ketua bajunya itu. kembar. Enggak lah, itu kan kaos. Itu Kembar kan lo. kaos. Ini bahannya beda. Itu Ketua kaos gantilah itu. ketua. Motifnya sama Iya. Kak. Motifnya sama Kak. Lihat.
Coraknya Motifnya Gembar, sama, Kak. Janjian nih kayaknya janjian nih. Cie, janjian. Ketua ganti, Herder. ganti Ini ketua. lebih besar Aduh, kah sakit suaranya? kita ini ketua. Gantilah. Cie. Besar kah? Janjian nih ye. Udah Pak, udah. Lebih kencang dong. Janjian nih ye. Ya, baiklah. Dia relay kita juga nih. Dia relay kita juga. Herder, kau utus Apa? satu orang. Kalau Apa, Sophia tuh anjing? nggak bisa, Apa, sama anjing? Edis lawan saya, panggil itu Lambada Kalamboja kah? Lambada. tahu, Itu punya pendeta paling Udah kau kesini, woi, monyet. Gendut. Nanti Sama kita saya diskusi saja di kau roomnya tidak Pak boleh Pendeta atau di gendut. roomnya siapa? Enggak, Kau kesini, itu di kau mana, kah? kesini monyet. Panggil room Herder yang Kesini paling kau pintar, lawan monyet, saya dulu kesini diskusi. kau, kesini kau. Jangan cuma kor-kor bilang Monyet tidak tahu kau kesini. apa-apa. Ayo kau solaku. Marilah. Gas kau Ayo, solaku, dia ayo. dengar kau solaku. Bintang, Woi, bintang, monyet kau Mawar, kemarin. dia mawar sudah, mawar. bintang, bintang. Dia nafsu tuh. Pakai bintang Daud deh. Bintang Daud. Awas kau nggak naikin ya bom. Awas kau nggak naikin bom. Awas kau nggak naikin bom. Udah, gak usah Saya bang, celana gak ada di situ. gunanya. Udah bapak dari Saya sini. nggak berani. Bagai celana juga dari saya. sini. Kalau aku bagai juga dari sini. Bagai juga dari sini ada replay. Kita mau buka celana di situ. Mau kau? Ayo, Saya saja ya. Kau mau lihat Kamu saya punya. sepi. nanti yang di atas di... Si Labon sepi. Lihat saja ya, Jadi Bom-Bom. Saya mau panggil Berapa? Herder. Silakan. Berapa viewers? Ya. Oh, berat sekali Mau ya. saya ke situ enggak? 100. Kayaknya Nanti saya ada mau buka telepon celana apa di situ. tadi dia. Aduh. Atau mungkin Bom-Bom. tidur. Cuki. Yang Udah ketidur cuki apa? kita jangan ke situ. Saya yang ke situ. Mau Dia berarti kau? pulang baru. Kau saya mau buka celana tuh. Kau lihat Tidur tuh. kan? Kasih keras. Kasih Kuda keras. cuki jangan pura-pura situ kau, kuda cuki. Gas. Mau kau lihat toh? Mau kau lihat saya tuh mau buka celana. Katanya mau lihat. Pak Saya ke Bom situ ya. Woi, Bom kuda Erben cuki. masih Bilang Pura-pura telur gajah. kau. Mas Telur Apes. gajah. Woi, titik Erben itu kecil. Nestorian. Kalau dia lawan saya kubal Bali Saya dia. ke situ ya. Ada ya Erben, Alkitab yang saya mau Erben. tanya dia kalau dia bilang Yesus Tahu punya tidak pribadi ada manusia. apa-apanya dengan Erben. Ada teman-teman. Titik. Kalau dia Woi, kadang-kadang titik. Adam, itu gampang Erben punya pertanyaan itu. Tolong titik kecil. Nanti saya lari Titik ke saya ya. ini kasih agape. Kak Kasih agape Solaku. punya ayat di Kak mana? Solaku nggak usah ke sana. Tadi aku dari sana, nggak ada apa-apanya di sana. Dia bahas RBN. Habis itu karena nggak ada orang, makanya bahas bola dia. Aku tadi dari situ, nggak usah. Dia itu mau cari sensasi aja dia itu, nggak usah. Iya, biar rame roomnya. Kan panggil-panggil Herder sepi ya, Bom. Iya, dia pura-pura tadi kan banyak orang herder di sana. Penonton Edis juga banyak. Mau naik tadi kami ke sana, tapi karena nggak ada apa-apanya, kirain mau bahas RBN beneran. Ternyata rekaman doang yang dibahas sama dia sama si siapa tadi itu ya, si Luga kayaknya. Ya kami cabut loh, nggak ada apa-apanya, nggak ada Iya. ininya. Aku tadi Jangan mau naik naik. ke sana. Ngapain naik-naik ke si baby itu? Sini kau, Tadi dia singgung Itu. Pak RBN. Dia singgung Ada Pak topimu RBN itu, tadi. Bom kok ada topi, Bom? Lah jadi kenapa jadi pindah ke Herder? Aduh, Bom. Lah, topimu, Bom, kok ada di sini? Sinilah kau, sini. Yuk. Gak apa-apa ya, Bintang. Kita layani ya. Berdebat tentang Alkitab ya. Kita layani ya. Ya kalau dia kemari ya layani lah. Ayo. Gantian kita Itu ngebahas dia. Ayo, kalau dia Iya, kemari, ayo. kasih Sini, topi sini dia nanti kau, suruh ke sini. Nanti kita Babon. kasih topi. Nanti kita Di kasih sini, paus di sini kau, ada Babon. topi. Nanti gua kasih paus lah, Mbak Ya, Babon. nanti kasih paus. Suruh ke sini kalau dia mau. Ayo. Ya. Biar kalau dia biar mau diskusi kesini. kita, Bom. Biar diskusi kita, Bom. Ya. Ya, Tentang apa, Bom? Tentang one apa? by Ya. one. One Sini by lah kau, one. Bom. Yesus Bom. punya Tuhan. bilang. Iya nggak apa-apa. Terus apa? Kita ini kan semua kan baca Alkitab, teman-teman. Iya kan? Jadi setiap kita membaca Alkitab itu, teman-teman, pasti ada rema yang kita tangkap, ya kan? Seperti gini, teman-teman. Saat waktu bangsa Israel, ya kan, mau melewati Sungai Yordan, ya kan? Karena kan mereka harus lebih dahulu untuk memusnahkan bangsa Jericho, teman-teman. Apa janji Bapa di surga terhadap Yosua, teman-teman?
ya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Jadi setiap Alkitab yang kita baca pasti ada rema, teman-teman. After that, ya, setelah itu teman-teman, ya, saat Bapa kita di sorga, Tuhan Allah memerintahkan pada Joshua, teman-teman, ya, jangan ada yang berbicara sampai nanti Tuhan menunjukkan sesuatu tanda terhadap Yosua. Dan itu dituruti oleh Yosua, teman-teman. Hari ke-7 saat mereka mengelilingi tembok Yeriko, roboh, teman-teman. Dan ya, hanya Tuhan Allah, ya, Tuhan yang disembah oleh, ya, bangsa Israel adalah Tuhan yang kita sembah juga, teman-teman, ya, yang mampu, ya, waktu mereka mau menyeberang, setitik air pun tidak pernah menyentuh kaki bangsa Israel. Karena apa? Karena perkenanan Tuhan ada di bangsa Israel, teman-teman. Aduh. Bom, sini kau, bom manjinga. Sini kau. Kak. Ya. Hah? Ini Mikana mau naik katanya ya kan. Pakai bendera Yahweh boleh? Kakak udah ngomong begitu katanya. Baru bicara aja biarin. Ini saya bukan penginjil, lapet. Bodat kau. Saya bukan penginjil, ya. Kalian mau ngetes ini pihak herder masalah Alkitab? Hah? Kami tantangin, lapet. Sini kau, bodat. Ya. Ada foto masuk ke Bintang, cek Adek. Ya, mau mengemis, ya. Jadi dipajang-pajang lah tadi itu. Jadi ini sudah ini sudah ini sudah itu. Wah, semualah sudah ini. Coba, jangan dicoba-coba, ya. Walaupun kami herder, kami mengerti Alkitab, tapi kami di sini bukan mau pengajaran, lapet, ya. Tak paham kau. Kalau kau ke sini, Babon, ya, bukan kau yang mengajar di sini. Kau yang kuajarin Alkitab, bodat. Inilah teman-teman akibat kebanyakan mengocop itu rumput tetangga. Ini kebanyakan mengocop, teman-teman. Itu efek apa, Kak? Efek apa? Sering ngokop, suka kokop apa gimana? Iya, ngokop rumput tetangga dan meluk-meluk rumput tetangga, istri sendiri ditelantarin. Inilah akibatnya, teman-teman. Sudah saya bilang, teman-teman. Setiap doaku, aku menyerahkan orang-orang ini hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus, teman-teman. Ya, jadi saat dia terus masih mengeraskan hati, Tuhan Allah kita, Bapa kita di surga akan berperkara dengan mereka. Kayaknya sifilis. Bukan kudis itu ya? Kayak kudis. Sifilis. Kudis. Enggak, sifilis. Sifilis ya? Gatal-gatal dulu dia. Sifilis nih. Itu Raja Singa tuh, Bintang. Raja Singa. Ruam, iya betul. Kena iya, matanya juga lain, guys. Iya, matanya kenapa itu? Ya ampun. Oh, berarti cewek yang dipuk-puk sama dia itu, wah, nggak beres, Bintang. Wah. Penyakit, anjir. Waduh, tapi kan memang udah dibilang udah dibilang istrinya si RK, kan pemain itu cewek. Iya, dan dia kan sudah bilang, hanya saya yang tahu siapa si RK, kan sudah dia bilang. Ya kan nggak semestinya juga ngokop sampai ke bawah selangkangan. Tapi ini masih, tapi gini ya, ini Bang PG, ini kalau diperiksa sejak dini, ya kan, ini masih bisa ditolong loh, masih bisa ditolong. Sekalipun misalnya kalau ini memang HIV, kalau ini memang HIV, ya HIV, dia masih bisa ditolong supaya jangan lanjut ke AIDS-nya, gitu. Ya, biarkanlah itu, ngapain ditolong si bodat ini? Ya, gitu kita kan herder juga, Kak, punya hati loh, Kak, sama orang-orang. Ya. Ini gejala awal nih, teman-teman. Karena mereka bukan geng kita, mereka anak babi.
Mereka bukan geng kita, Bintang. Mereka anak babi. Tapi itu kan bisa jadi pelajaran ya, supaya laki-laki jangan suka nyusu sembarangan tempat. Kau ngomong-ngomong begitu kepikiran si RK atau Bintang? Woi, Bintang. Kau ngomong begitu kepikiran itu si RK. Ya kalau udah kayak, biarinlah. ya kalau udah kayak penyakit kayak begitu mah udah ponisnya ponis metong, Bintang. Iya, tapi kematiannya itu bisa ditunda, Bang, dengan obat gitu loh. Ya paling tidak ketika kematiannya ditunda, dia punya waktu untuk hidup selibat katanya. Makin sering-sering pula kita lihat Komal, dia ada tulisannya kan, donasi, help me. Dia bikin ya kan tema ya kan, nang hadong hepeng ya kan. Makin sering-sering aja kita ngelihat kayak begitu kan. Anjir. Itu tengok tuh lidahnya udah mulai berjamur kan, udah mulai berjamur, ada putih-putihnya tuh. Bibir ada itu. putih-putihnya. Itu bibirnya bukan Iyalah, bibirnya kan udah mulai berjamur, ada putih-putihnya tuh. Ada putih-putihnya. kok kayak gitu ya. Dia mau ke Penang kayaknya, Bintang. Berobat mau ke Penang dia kayaknya, Bintang. Ngapain jauh banget ke Penang? Di Indonesia kok. Di Indonesia udah mumpuni kok, udah bisa kok di Indonesia. Biar tinggal angkanya lebih gedean dikit, Bintang. Bukan. Gini bang, tinggal dia daftar sebagai warga negara Indonesia yang salah jalan, salah goyang, kan gitu kan? Nah, baru nanti pasti langsung dicatat sama Kemenkes, ya dia akan dikasih perhatian khusus gitu loh. Itu bibir siapa ini? Bintang Mama Sanggul parah, mungkin nunutannya digigit kali tuh Tewop Mama Sanggul parah tuh. Sudah dibilang sama ini hari ini itu cewek bau itu cewek bau belacan dibakar, Bintang. Masih lah si RK ini, padahal Amin udah ngasih sinyal itu cewek bawahnya bau belacan dibakar, masih juga dikokop sama si RK. Dia katanya kena cacar, bukan HIV. Dari mana info HIV, kawan-kawan? Udah tua-tua gitu kena cacar, Bang. Ada cacar apa namanya itu ya? Dia masih hidup, tinggal di sel tubuh kita. Ngeri, ya? Tapi setelah dewasa muncul dia. Lupa saya namanya. Sebentar saya cari dulu. Sikel namanya, sikel ya. Jadi cacarnya itu merah-merah namanya ya? sikel. Merah-merah ya. Cacar. Putingnya kalau model kalau kayak gini kelihatan ya nyampe putingnya ya. Ini Pak Pemburu, kalau udah kayak begini kira-kira nyampe nggak 20 kalender ke depan? Ya kalau dia nggak berobat 1 tahun juga selesai. Dari segi herder, kita hanya mendoakan dia supaya dia jangan bundir, itu aja. Tapi kalau dia misalnya kena HIV, mati, ditabrak orang, mati, ya itu salah sendirilah. Asalkan jangan bundir aja. Kan gitu, supaya dia masuk surga, itu ajanya. Baik herderin, baik. Lanjut. Tapi kalau menurutku ini mau pamer ini ya kan, supaya donasi. Iya kan. Mengemis ini. Mengemis. Bisa jadi. Kalau mengenai bibir itu bisa aja kena sariawan. Betul. Tapi pertanyaannya saya mau tanya nih sama yang orang-orang yang ada di bawah ya kan. Kalau BPJS tuh bisa nggak buat ini, buat spilis? Enggak lah. Ditanggung negara? Nggak bisa. Ditanggung negara nggak sih? Nggak bisa. Bisa kata Mama Sanggul? Nggak bisa. BPJS nggak bisa digunakan untuk supaya hidung tomat tetapi jadi tidak seluruhnya ditanggung BPJS. Bisa periksa awal itu bisa.
gitu loh. Tapi Oh, tidak itu seluruhnya bukan dia pengobatan, itu bukan pengobatan HIV itu Mama Sanggul. Untuk periksa awal apakah memastikan ini sakit apa? Ya Bisa bisa. nggak sih? Tapi perawatan HIV nggak bisa. Itu mah penyakit Gitu. dibuat sendiri, enak Enggak, sendiri, enggak. penyakit sendiri Kalau itu. perawatan nggak bisa. Ditanggung enggak, negara. kalau perawatan HIV untuk obat ARV itu bisa tuh. Itu ditanggung negara itu, Bisa. Pak Pemburu. Itu bisa gratis Itu ditanggung negara. di pemerintah. Tapi bukan melalui BPJS, bukan melalui Enggak. BPJS. Enggak. Kita kan ngomong Jadi Itu dia khusus, mesti khusus, harus khusus. berkoordinasi sama rumah sakit pemerintah gitu. Jadi dia mesti ada Iya, khusus itu tahap-tahapnya. khusus. Itu mengemis ini buat donasi. Aku nggak. Betul. Kalau aku bilang untuk nyari donasi supaya Transfer dia lah Mama lakukan- Sanggul. Kan kau maminya, biasanya juga kau suka ngasih. Ya, Kak Sa ya, Kak Sa ya, Kak Gareda kan udah narik garis lurus, udah putus hubungan loh. Ya Allah. Itu drama untuk pengemis ya sama. Iya, itu benar. drama kumbara ya, drama kumbara buat mereka. Jadi hal-hal seperti itu jangan di blow up, jangan dilebay-lebaykan. Buat apa? Tanggung sendiri akibatnya. Toh dia sudah melakukan hal-hal yang sebetulnya itu nggak boleh dilakukan, dilanggar. Nggak boleh dilakukan, dilanggar lagi dan dilanggar lagi. Ya kalau sudah kejadiannya seperti itu, ada bibit penyakitnya, apalagi itu perempuan, nggak cuma satu orang. Berarti itu beberapa orang. Pasti sakit itu pasti ada, nggak mungkin enggak. Kalau lawan-lawan bermacam-macam orang. Apalagi nggak cuma 3 orang. Gitu loh. Serem jadinya. Penyakit dibuat sendiri masih ditanggung negara ya, hebat Konoha ini ya. Penyakit, Enggak. Kalau iya HIV loh, penyakit bisa. dibuat sendiri masih ditanggung negara. No. Kalau HIV bisa ditanggung. Obatnya itu setiap bulan ada, gratis. Kan aku dulu Bisa kan ikut kayak gitu. Nolong Iya, nular ke istri. Tim relawan. Makanya jangan dulu kalau kayak gitu. Itu namanya hanya kau yang tahu Mama Sanggul, nggak usah banyak bertanya apa namanya Mama Iya, Sanggul. relawan, maksudnya relawan. Pusing Orang-orang aku kayak kadang-kadang gitu. Mama Sanggul ini. Orang-orang kayak gitu bisa gitu loh. Aduh, namanya kau yang tahu Mama Sanggul. Maksudnya bisa kakak, pemerintah itu menyediakan, soalnya banyak orang yang sakitnya HIV itu gitu loh. Jadi bisa Aduh, ini ditanggung Kak sama Agner, pemerintah. penyakit ngelon ditanggung romonya. Aduh. Oh, kalau itu ya nggak Oh, tahu. bukan, berarti Kak Egner itu bukan ditanggung sama ini ya, sama negara ya, sama romonya ya. Astagfirullah. Kafe aja otaknya lagi pening ya kan, mau nanggung pula kata si kafe. Udah di titik jenuh dengan kelakuan Jadi apologet boy. kakak, Ya, betul. jadi aku telusurin untuk latar belakang si perempuan ya. Pada Desember 2022 terjadi kasus dugaan perselingkuhan yang melibatkan oknum dosen berinisial M dan seorang staf berinisial P di Universitas Nusanipa atau Unipa Maumere. Mereka digrebek oleh tunangan staf tersebut di sebuah kamar hotel di Jalan Lingkar Luar Maumere, Kabupaten Sika. Itu di tahun 2022 ya kakak, berarti pemain lama ini kak. Si perempuan itu. Itu Ya. laptop itu kemarin. Nah, kuncinya kalau di Google cari aja kasus dosen di Maumere, itu langsung keluar nanti dia itu ya. Ada videonya juga itu dirampas istri si dosen itu, ditarik ya dari kos-kosan. Itu ngetop 2022. Mantap Iya, Cipudan ya. itu booming. Berita itu booming. Booming. Intel herder kakak. Lanjut. Ya, kita Aduh, dengarkan ini dulu lagi. pendeta palsu, teman-teman. Udah dipasang 100 akun pun koinnya cuma 24. Bukan.
penontonnya nih, penontonnya. 121 itu. 123. 123, 23. tapi itu pasti banyak herder itu di situ. Wis. Berapa lagi Wah. dia? 10. Aduh. Iya, kita harus update terus teman-teman ya. Karena memang room ini khusus untuk para penjahat teman-teman. Ya. Jadi memang harus update terus. Ih, kok udah makin kurus juga ya majikan si anak buah si RK. Hancur ya, Duitnya hancur udah ya, nggak kenceng. Hancur ya betul. hancur ya. Iya, iya, Hancur. iya. Dulu saya yang sering ngisi itu. Si Mat Dervis. Ya, apa kemungkinan Pile pernah nginap sama LW? Nah, ini pertanyaan yang sulit ini Om Burhan. Aduh, Om Burhan. Aku ganti di face dulu Kak ya. Aku ganti di face dulu ya. Oke. Udah lobet dulu. Herder pemberantas apologet palsu, keren, yes. Ya. Naiklah dulu Om Burhan. Naiklah dulu Om Burhan. Sambil mungkin dia. Aku baru pulang kerja, mau ke kampus dulu Kak. Oh iya. Wah, hati-hati jangan lewat kiri karena si keset ada di sana. Terus jangan lupa lakban isolasi bro ya, siapkan terus. Siap. Tapi pertanyaan tadi, coba PG kayaknya bisa menjawab itu. Coba PG tadi kan kamu itu kakak sudah ya itu yang di typing Om Burhan PG. Coba jawab PG. PG kau jangan pura-pura nge-mute kau. Ya, itu masih dalam pengembangan Kak ya. Tapi unsur ke sana tuh ada lah, masih ada 40%. Memang. Terus juga dari reaksinya si RK ini suka ngelus-ngelus lubang hidungnya dia, aroma-aroma puinya LW masih melengket kayaknya. Jangan dulu, serius dulu deh. Astagfirullah. Serius toh PG. Oke Om Burhan. Makanya seharusnya kemarin itu RK harus ngambil antisipasi ya, setelah ketemu sama LW itu dia harus bilasnya pakai Pepsodent Kak. Bukan itu ya, bukan pemutih aja ya. Backcreen. Itu harus ditim Mama Sanggul dengan Pepsodent. Astagfirullah. Sabun telepon, cat telepon. Alah, itu si Penjina Wijaya itu suruh bertobat aja itu. Udah balik aja ke sana. Gak usah ngurus-ngurus orang Kristen dia. Lapet juga dia itu. Lah, kita dengarkan dulu tadi kelanjutan si itu ya. Si itu tadi, si Aprida Agatal Pellermau. Ya, tadi ini supaya ini ya. Kenapa kesan dihapus? Didenda ya. Tunggu dulu ya. Tadi kurekam teman-teman. Ya, ini nih ya. Nanti anak-anak kamu akan menemukan kebahagiaannya masing-masing. Tapi tolong sebagai orang tua, kalian harus bahagia dulu supaya kalian bisa membahagiakan anak kalian. Jadi gimana ini ceritanya teman-teman? Om Burhan ya, bertyping aja Om Burhan untuk membantu kakak lah ya. Karena jadi si anak-anak ini bagaimana kita caranya? Kita bahagia dulu. Jadi terus anak-anak ini ditaruh di tong sampah ya. Bingung aku Sama dengan pertanyaan telur dulu, ayam dulu, atau ayam dulu Kak.
Nah, Itu. itu. Jadi memang orang apologet ini udah kebalik-balik pikirannya, otaknya udah miring-miring gitu loh. Ntar ya, kita lanjut. Kalau kalian nggak happy, anak kalian nggak akan happy. Percaya nggak sama aku? Jadi salah Berarti saat dia oplas ini dikasih tahu semua ke anak-anaknya ya. Jadi happy sekarang anaknya ya. Silakan Itok Pemburu. Sepertinya Itok Pemburu tadi mau menanggapi nih. Silakan Itok Pemburu. Ya, beliau itu memang nggak pantas menjadi apologet karena memang mau nasihati aja yang hal-hal simpel nggak sanggup, apalagi yang materinya sifatnya teologi kan gitu ya, ada ilmu di dalamnya. Ini nasihat ini kan sebenarnya naluri keibuan, naluri kita berkeluarga untuk menasihati orang lain. Masa coba bahagiakan anak dirimu dulu sebagai orang tua baru membahagiakan anak. Inilah akibatnya yang dia lakukan. Dia telantarkan anaknya untuk mencari kebahagiaan dia sendiri dulu. Botox misalnya. Sorry ya anak-anak, aku harus membahagiakan diriku dulu sebelum membahagiakan kalian. Lalu aku harus botok dulu ya, gitu. Nah, lalu sehabis botok, sorry ya anak-anak, sebelum kalian makan, aku harus menggunakan duit ini untuk membuat kulitku halus ya, supaya kencang ke kiri, kencang ke kanan. Ya, begitu. Nah, sorry ya anak-anak, sebelum kalian bahagia, aku bahagia dulu ya mamamu. Aku mau cari berondong supaya aku bahagia. Begitu. Ya. Ini konsep dia, tapi jangan diikuti ya kawan-kawan ya, karena dia itu memang orang sesat. Sama kayak si Bom-Bom, ya, menganatema orang lain, padahal dia sendiri adalah pendeta palsu. Coba bayangkan, ada pendeta palsu membidat-bidatkan orang lain, dirinya bidat. Iya, betul. Begitu. Nah, Ya. si RK juga begitu. Bidat, membidatkan orang lain. Nah, hanya siapa yang boleh, yang mampu, yang bisa menganatema orang lain? Adalah orang suci. Siapa itu? Kristus yang diakui di Alkitab, diakui juga di agama lain. Itu loh. Apa buktinya Yesus pernah membidatkan atau menganatema orang lain? Baca mengenai ketika Yesus berhadapan dengan orang Farisi, orang munafik-munafik. Itu sesat kau, kata Yesus. Iya kan? Iya, betul. Itu anatema. Jangan manusia menganatema manusia. Gak boleh. Karena apa? Karena manusia berdosa menganatema manusia lain yang juga berdosa. Di mana logika teologinya? Betul. Ya. Nah, makanya di SOP kita terahkan di situ. Selain mempelajari Alkitab, pelajari juga teologi, logika berteologi. Ada di situ. Betul. Jelas. Ya. Ya, lanjut kawan-kawan. Iya, mau bagaimana gini ya teman-teman ya. Orang tua banyak mengorbankan hidupnya demi anak, teman-teman. Sampai dia menahan lapar, menahan haus. Yang penting anak-anaknya jangan sampai kehausan, jangan sampai kelaparan. Itu yang benar. Ya. Iya, benar-benar ya. Yang teriak anatema justru mereka lah pelakunya. Betul. Ya, sampai gini. Mengutang dulu. Aku tuh anak yang paling kecil, teman-teman, ya. Jadi abang-abangku dulu kuliah sampai ngutang loh orang tuaku. Sampai menggadaikan sawah, ya. Begitu, itu orang tua, ya. Supaya apa? Supaya anak-anaknya bisa sarjana, sarjana, lulus semua dari universitas. Ini karena apa? Orang tua saya ya petani, begitu loh.
Jadi memang lihat orang ini ya benar-benar hadir ke publik TikTok ini teman-teman hanya untuk menyesatkan orang banyak. Tapi yang sungguh kita sesalin teman-teman, masih banyak orang Kristen ya, masih banyak orang Kristen yang masih terpengaruh dan masih termejik oleh mulut-mulut biadab seperti si Agatha Pelermau ini teman-teman. Ya, sangat kita sesalkan ya. Kita lanjut dulu teman-teman ya, biar beres ini ya. Biar beres si Agatha Pelermau. Ketika ada seorang wanita itu mengorbankan kebahagiaan demi anaknya, pasti acak-acakan. Anaknya pasti. Lihat teman-teman. Seseorang wanita mengorbankan kebahagiaannya akan acak-acakan. Oh my goodness. Oh, orang gila itu memang. Oh, benar-benar. Itu mah ibu yang BODO ya. Sedangkan kita yang nggak ngeluarin anak aja sama keponakan anak adekku sendiri aja, itu kita sampai sayang lah kalau buat beli sendiri buat diri kita, pasti mendahulukan anak-anak adekku. Itu perempuan yang benar. Oh, dasar BODO lu. Kasih contoh kok kayak gitu, Astojim. Ya, Pantesan banyak lu orang. begitu kelakuannya. Ya, kita lanjut ya. akan bahagia untuk itu. Yang pertama sekali ya kamu bahagia, karena ketika kamu bisa bahagia menerima keadaan ini, kamu itu akan dengan baik menuntun anak-anak kamu. Aku bela kamu, aku bela juga RK sebagai teman apologetika, tapi aku nggak pernah membela seseorang dalam dosanya itu, tapi hubungan dia sama Tuhan itu loh. Teman-teman. Ngeri kali mulutnya ya. Bisa berkata-kata ya Kak. Ada perempuan 3 loh anaknya loh, bukan cuma 1. Betul. Kok ada kayak Agatha, gitu? iya, Agatha mau peler, belum cukupkah kalian buat aku bangkrut gip seperti bom-bom? Astaga. Nggak ada hubungannya dengan saya. Apapun kesalahan dia, ya itu tanggung jawab dia dengan Tuhan dan dengan kamu, bukan. Ya, jadi nggak usah saling menegur, nggak boleh. Ini room harus tutup ini. Harus tutup, ya, harus tutup ini, nggak boleh. Saya nggak akan membicarakan itu, tapi saya akan mendukung dia dalam apologetika. Saya pun mendukung kamu karena kamu wanita dan saya wanita. Itu. Mendukungnya di mana ya? Mendukungnya di mana ke si Itulah, Rosmi? sekarang tuh kita kayak pribadi aku kayak jalan aja ini kayak air mengalir sampai semuanya tenang. Ya udah, karena keadaan sekarang kan tahu sendiri kan Kak lagi gitu banget. Tapi jangan lagi live kan lah. Kamu nggak usah lagi menceritakan apa yang ada di dalam dirimu tuh secara umum gitu. Tapi kalau kamu mau cerita Secara umum, kalimatnya nggak ngerti gue. Ini tamat nggak SD ya? sama 1, 2, 3 orang suster kah di gereja atau siapa orang tuamu, cukup di situ, atau sahabatmu ya. Tapi sahabat, aku nggak yakin ada sahabat di dunia ini, karena semua itu akan menjadi pengkhianat pada waktunya. Sekarang sebelum, tapi bicara dengan Tuhan ya. Nah itu, kamu banyakin doa novena, kamu banyakin berpuasa, iya Kak. Cerita sama Bunda Maria, ceritakan sama orang-orang kudus. Sekarang dia jadi Katolik banget. Ya, jadi setiap orang ya, teman-teman yang ada di bawah, kalau kalian punya masalah, ceritalah sama Bunda Maria dan orang-orang kudus. Ya, cerita kalian, cerita. Minta bantuan doa mereka, betapa kamu butuh kekuatan dari mereka. Si
Sejak kapan ya kalau kita punya masalah segala macam ke Bunda Maria ya? Katolik banget dia. Coba tanggapi, Dek Skala. Silakan, Dek. Kesesatan yang nyata, Kak. Inilah orang-orang yang seperti yang Edis bilang, dia trauma dengan masa lalunya, jadi dia pengen kontra semua. Mau apapun kata orang kontra. Kalau ibu mengorbankan apapun kebahagiaannya untuk demi anak, itu kontra dia. Dia bisa seperti itu. Sesadis itu dia. Entah apa yang orang tuanya lakukan sama dia. Ya, itu patut dipertanyakan juga itu. Bagaimana rumah tangga mereka. Tapi nggak apa-apa ya. Artinya begini. Ada orang yang merasa dirinya paling benar. Coba, nasihat, poin apa yang diambil dari pembicaraan itu? Nggak ada. Omong kosong semuanya. Yang berani menasehati itu sebenarnya Rum Kareda, karena kita orang tua semua. Perkawinan sudah di atas 20 tahun. Sudah bercucu. Ya, dia, ya, anak 3, ya kita bilanglah dia sudah terlanjur dulu, mau nggak mau harus jadi muslim, ya kan, RT 6. Tapi dia sanggup menasehati secara kontra. Kesesatan yang nyata itu, Kak. Lalu ada orang yang bilang mau curhat, oke lah secara dia punya andalan apa tadi? Orang-orang kudus, kita respect seperti itu. Tapi apa? Ada rupanya ayat firman Tuhan yang menyatakan kita curhat ke situ. Ini nih, orang-orang yang merasa lebih pinter. Lebih pinter dari yang pinter. Ya, teman-teman. Orang seperti inilah yang diikuti. Terus ada tadi perempuan di bawah nih. Entah siapapun namanya udah di-mute itu. Masih dukung perempuan begini, di mana hati nurani kalian? Perempuan yang menasehati, yang bela-belain harusnya kita berkorban buat anak biar mereka lebih baik dari kita, lebih sehat dari kita, lebih cantik dari kita, lebih nyaman dari kita, lebih tinggi sekolahnya dari kita, harus lebih dari kita dong. Kalau dia enggak, harus dia yang lebih tinggi duluan dari anaknya. Mungkin ini ada pengaruh perkawinan dini. Ada hal-hal yang memang agak sensitif ya, masalahnya kita setiap kali di report ya. Ogah ya udah. Jangan di give, disuruh follow. Di follow dulu guys ya. Ada Moh Palehwi. Udah aku follow bang. Ya nanti kita live-nya di sini dulu ya. Saya coba dulu akunnya. Ya karena ini agak aneh ya, saya lihatnya kok kita berjalan di stagnan banget gitu ya, nggak bisa naik lagi ini. Bentar Kojan ya, nanti kita setelah live di sebelah dulu baru satu-satu mawar-mawar bertaburan gitu. Arab banget lah, iyalah. Ayolah. Akun mata pisau tumbang ya, satu-satu teman-teman ya. Lanjutkan teman-teman untuk report. Sekarang dia bikin akun baru lagi, namanya Muhammad Bahlevi. Muhammad Bahlevi bikinnya lagi teman-teman ya. Jadi udah bener apa yang dilakukan teman-teman, mereport ya, semua bertumbangan. Mata pisaunya tumbang, delik aduannya tumbang. Ada lagi Robert apa nih? William Rajanya juga tumbang. Udah 3 aku udah tumbang teman-teman. Bagus, mantap Herder. Lanjutkan sekali. Ada juga itu motivasi dia bukan tumbang ya Bintang. Itu ada 2 akun memang dia sengaja untuk delete. Padahal tidak segampang itu Ferguso. Kau sudah masuk dalam list kan begitu. Silakanlah kau buat akun sebanyak-banyaknya. Tidak apa-apa itu, bukan tumbang itu yang 2 itu. Tapi teman-teman, teruskan seperti yang dibilang si Lambadia ya. Kita serang dalam hal apa? Supaya dia jangan menyesatkan orang di sosmed ini dengan membawa-bawa firman Tuhan. Lalu saya lanjut tadi ya teman-teman yang siapa namanya ini, si A ini. Si A ini merasa bahwasannya pengajaran dia, metode dia mengkonter RT 6 itu sudah the best sama dia.
puji diri hama mago ya kan. Ini songong itu namanya, bukan kau yang lebih pintar. Kalau kau tampil saat ini, itu orang melihat bagaimana cara kau menjawab. Tapi di saat kau sudah merasa bahwa dirimu yang paling benar, disitulah awal kejatuhanmu. Jangan kau harap itu bisa kembali. Itu nggak akan pernah kembali. Lalu ada anak juga yang ditelantarkan. Kalau dia bilang anak itu tidak ditelantarkan, ada sama bapaknya. Emangnya anak itu nggak bisa komplit ada bapak mama? Ya, sedemikiannya perjuangan seorang ibu itu, sampai apapun akan mereka kerjakan untuk membahagiakan anaknya. Lalu kau menasehati ada satu orang ibu yang lagi punya problem perkawinan dengan suaminya, lantas dengan alasan dia kawanmu, ini yang saya tentang dari dulu teman-teman. Karena itu teman saya bilang maka reda. Kalau ada apologet yang bilang itu teman saya akan menutup mata atas perbuatannya, saya nggak sejalan dengan Kareda. Saya udah bilang dari awal teman-teman. Nggak pakai sama saya. Ya, kalau karena teman dia menutup, sudah. Apa bedanya kita dengan RT 6? Katanya nggak boleh membongkar aib, itu RT 6. Lain kita, orang Kristen nggak begitu teman-teman. Orang Kristen itu harus tidak selesai di situ. Nggak boleh abu-abu. Jadi kalau ada yang songong seperti ini ya, kita lagi membahas si A ini ya teman-teman. Dia menasehati perempuan di situ, lalu saya membela kamu, saya membela dia. Apa hubungannya membela? Nggak ada poinnya. Kalau kamu di bawah ya dengar ya, kamu tuh nggak punya poin di situ. Dan kamu nggak ada hak menasehati orang seperti itu. Kenapa? Karena kau sendiri bermasalah dalam rumah tanggamu. Kau nggak injili dulu anakmu 3 itu. Kalau memang canggih kau mengcounter RT 6, coba kau injili anakmu 3 itu. Saya rasa nggak sanggup kau. Karena merawat mereka 3 aja kau nggak sanggup. Ada orang yang berbeda ya. Berbeda dia perkawinan dari awal. Itu bisa dia menangkan. Coba lihat si Lydia Kando itu. Kurang apa lagi dia itu. Ketenaran sama dia. Kekayaan sama dia. Kecantikan sama dia. Memang dia salah pada waktu berumah tangga Hamidun. Awalnya. Lalu dia kawin. Tapi apa yang dia lakukan masing-masing. Gak pernah dia seperti kau. Jadi RT 6. Cuman gara-gara status. Ini banyak nih cewek-cewek yang belum berumah tangga. Jangan kalian mengorbankan iman kalian hanya karena status. Kalau di Konoha memang penting sangat status. Ya. Lalu abis itu digebukin orang. Gara-gara apa? Ya kayak gitu. Kawinnya kawin tahap apa ya kan. Apalagi yang orang Batak saya sorot. Kalian tuh kawin harus terhormat. Ya, mahar 10.000 kamu nggak punya, Pisi. Kamu nggak bisa bayar perempuan 10.000 atau 100.000. Bisa-bisanya kawinan orang nggak punya mahar. Di mana harga dirimu sebagai lelaki? Ya, di belakangan hari ya itu. Karena kau menganggap sepele, kau tampar-tampari anak orang. Lalu si A ini lagi. Jelas-jelas yang tidak sejalan dari awal, tapi dia korbankan iman. Jangan pernah, teman-teman. Jangan pernah menyalibkan Yesus kedua kali. Jangan. Cuman gara-gara supaya orang dibilang kau sudah kawin. Habis itu nanti kalau sudah kawin, anakmu berapa? Kalau belum beranak, kok belum beranak? Ya, kalau anaknya 1, kok nggak nambah adiknya? Ya itu pertanyaan Konoha. Ingin tahunya terlalu gede. Itu tuh masih kampungan cara berpikirnya teman-teman. Jangan begitu. Akhirnya apa? Perempuan-perempuan yang belum punya pasangan, mereka terdesak ya kawin aja deh walaupun iman gue jual gitu. Di tahun 90-an di Medan tuh jual iman tuh kayak gitu biar dapat kerja, biar dapat jodoh. Di KTP-nya langsung dia bikin tuh RT 6. Menjijikkan buat saya ya. Karena apa? Semurah itu kalian punya iman. Semurah itu. Dari sekarang perbaiki itu. Kenapa? Nih kita sudah ada contoh di sosmed ini si A ini dengan menjual katanya wajah tampang. Nggak cantik juga kok. Ya. Kalau yang cantik itu harus luar dalam. Apa kata orang? Inner beauty. Ya, Miss Universe, Miss apa itu semuanya pageant itu inner beauty-nya dapat. Kalau nggak ada kau nonsen, kau bukan wanita yang berharga kau. Kalau cuma jual empek, apa bedanya dengan PSK di luar sana? Dia jual juga, itu dia bayar pajak. Pekerjaannya itu dia bayar pajak loh.
Nggak gratis mereka jual, mereka punya terumbu karang yang di bawah itu. Ya udah jadi begitu aja melon-lon. Kalau pengen melon-lon, ya bedakan teman-teman. Kenapa kami sangat keras di sini teman-teman? Kenapa? Coba kalian ada yang tahu nggak kenapa kami sangat keras? Kami bukan apologet loh ya. Kami bukan apologet dan kami bukan yang setiap hari habis berdoa dari pagi ke pagi terus malamnya PCS. Ya. Lalu mereka ini nih orang-orang bejat-bejat ini teman-teman. Memang nggak banyak mereka ya. Orang-orang bejat ini hanya demi kebutuhan di bawah perut, bahkan kampung tengah kata orang perutnya, dia jual imannya. Ini nih yang diberantas sama tim herder teman-teman. Memang berguguran tim herder itu teman-teman. Ada kok beberapa yang gugur, nggak tahan. Karena dari awal saya udah bilang sama Karet, kalau mau jadi tim herder tuh harus militan. Tidak ada kaki 2, kaki 3. 1, kedua, memang harus siap dicaci maki, difitnah, dan dihianati oleh teman-temannya sendiri. Harus siap itu teman-teman. Kalau belum sanggup seperti itu, lebih baik mundur. Dan ada beberapa yang mundur, nggak apa-apa kita hormati. Ya, karena apa? Karena ini keras. Karena orang yang kita hajar ini pun orang yang, maaflah, babi jalang. Ya. Yang rojanon, kata orang. Yang nggak layak untuk dipakai di sosmed ini. Kalau dia RT 6 silahkan saja. Karena memang mereka diajari untuk menutup aib, teman-teman. Kalau kita tidak bisa, tidak boleh. Ya, bila perlu kita hajar, kita pukul. Pakai ikat pinggang bila perlu. Itu sekeras itu memang tim herder. Kenapa? Karena orang ini sudah keterlaluan, memanfaatkan orang-orang Kristen lain yang lugu-lugu loh. Coba lihat, yang berdonasi itu kalian kira orang punya semua itu? Enggak loh. Yang berdonasi itu ada yang cuma 15.000, 50.000. Terus dipakai apa duit itu teman-teman? Lihatlah si Tile itu. Bermesum, lihat si PC itu. Bermaksiat, berzina. Lihat si B2. Penderitaan teman seimannya yang lagi di asrama, yang di penjara, dia manfaatkan untuk kepentingan pribadinya. Bukan lagi untuk mengabarkan firman Tuhan. Terus orang-orang ini yang perlu kita agung-agungkan, enak aja. Sorry ya, kita masih lebih pintar dari elu, bukan lebih baik kau dari aku. Kan begitu ya. Jadi jangan diikutin teman-teman. Lalu ada beberapa orang bilang seperti kemarin lah itu si RK itu. Nanti penghasilan saya dari YouTube. Jadi kalian tahu teman-teman, tenggelamkan semua yang sudah di list Kak Reda, orang-orang yang binatang ini loh, ya, tenggelamkan mereka, buat mereka jadi nol lagi. Kerja, pakai tanganmu, ada 2 itu dikasih Tuhan, pakai kakimu, ya, pakai